Baik, kenapa hari ini saya ngambil tema atau judul tentang ketika suami istri berbeda madhab? Ya. Sebenarnya teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berbeda madhab suami istri ini bukan masalah yang besar, teman-teman. Ya. Selama suami istri ini bisa saling memahami masing-masing lah gitu, saling memahami lah ya, dan tentu harus memahami prinsip dasarnya daripada madhab ini apa. Itu yang penting sebenarnya ya. Jadi kalau hari ini ada yang mungkin suami madhab Syafi'i terus istri madhab Hambali atau sebaliknya gitu, itu kan berbeda kan, berbeda madhabnya ya. Ini bukan hal yang dianggap suatu yang berat teman-teman, apalagi fatal, enggak ya. Karena beda madhab enggak masalah asalkan jangan beda agama, itu saja sih sebenarnya ya. Karena kalau kita pikir-pikir orang-orang terdahulu juga ada yang berbeda gitu ya, bukan maksudnya bukan di zaman Rasulullah, bukan, karena zaman Rasulullah belum ada ya. Ngapain bermadhab zaman Rasulullah, lawang Rasulullah masih hidup. Ini ada golongan lagi yang suka mengatakan nggak penting bermadhab ya, karena madhab itu Rasulullah saja nggak bermadhab kan. Ini kan betul-betul secara keilmuannya memang nggak ada ya. Nggak perlu dibicarakan bahwa zaman Rasulullah nggak ada madhab, semua orang juga sudah tahu. Untuk apa zaman Rasulullah bermadhab? Untuk apa zaman Rasulullah menggunakan hadis sahih? Ada hadis Bukhari, Muslim, itu belum ada. Lagian enggak sahabat itu enggak membutuhkan hadis sahih. Sahabat itu enggak membutuhkan madhab. Kenapa? Karena para sahabat itu hidup dalam naungan tarbiyah Nabi. Kalau ada permasalahan hukum, pihak yang berkompeten menjawab hukum itu Nabi saat itu, Nabi Muhammad sallallahu Nabi. Ya, kenapa? Karena Nabi masih hidup. Ya. Kalau hari ini kita sudah jauh ditinggal Nabi, maka al ulama warasatul anbiya. Maka kalau kita tidak mengikuti ulama hari ini, kacau balau. Nafsir Al-Quran sendiri ya. Nafsir hadis sendiri, nyungsep ntar ya. Jadi prinsip dasar daripada beda madhab ini teman-teman dengan istri ya, dengan suami ya, perbedaan madhab itu sunatullah teman-teman. Nggak usah dibingungkan, nggak usah dibuat jadi masalah besar dalam rumah tangga gitu kan ya. Islam ini memberikan kita ruang ijtihad teman-teman ya. Wajar kalau ada perbedaan pendapat ya, terutama dalam madhab ya, karena madhab ini ya jalan memahami syariat. Madhab ini bukan agama baru ya. Kenapa Umi bisa bicara seperti itu? Saya sudah terbiasa ya menghadapi netizen ya. Ya tentunya di online ya, apalagi di video-video saya kan banyak sekali komen-komen gitu kan, baik di TikTok ataupun di YouTube gitu kan ya. Ya, yang kadang-kadang tidak memahami tentang madhab. Madhab ini jalan kita memahami syariat teman-teman ya. Karena kita nggak bisa langsung ke Al-Quran, itu nggak bisa ya. Karena kita nih bukan Imam Ahmad bin Hambal, bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Malik ya, bukan Imam Abu Hanifah ya, atau imam-imam yang lainnya, bukan. Kalau mereka boleh langsung ke Al-Quran dan hadis, karena memang secara kualitas keilmuannya tidak ada yang menandingi ya. Walaupun dengan ustadzmu sekalipun atau dengan kiaimu tidak bisa menandingi. Maka kita tidak bisa langsung ke Al-Quran dan hadis ya, tanpa melalui ulama. Maka kita disediakan jalan untuk memahami syariat ini ya. Ada yang namanya madhab ya. Yang jelas madhab ini bukan agama ya, bukan agama baru ya, karena saya pernah mendapati komentar seperti itu, madhab agama baru katanya. Ini orang belum keluar dari dalam goa berarti ya. Nah, kembali lagi ke tentang suami istri tadi ya. Yang membuat suami istri ini kadang-kadang mungkin clash gitu ya, ada ketidakharmonisan dan sebagainya ya. Sebenarnya bukan tentang perbedaan madhabnya, percayalah ya. Saya banyak menerima pertanyaan jamaah, terutama offline ya, ya tak sedikit juga di online juga gitu.
Sebenarnya mereka itu ribut suami istri ini bukan permasalahan perbedaan madhab itu, bukan, tapi tentang pasangan yang memaksakan kehendak. Biasanya begitu, suami maksain bininya, ngapain kamu tahlilan, nggak ada itu tahlilan. Satu lagi, ngapain kamu itu, pokoknya saling serang, artinya saling memaksakan kehendak. Padahal ini tidak boleh, ya. Dan merasa bahwa pendapatnya itu pendapat yang paling benar. Suami yang bermadzhab Syafi'i misalnya merasa bahwa pendapat dia paling benar. Begitu juga istrinya yang bermadzhab Hambali merasa bahwa pendapat dia yang paling benar gitu. Nah, ini yang sebenarnya menjadi kekacauan di dalam rumah tangga kalau suami istri ini berbeda madhab, ya. Jangan cepat mengambil kesimpulan, ya udah kalau begitu nggak usah bermadhab. Oh, ini payah ini. Kalau kamu tidak bermadhab, bagaimana kamu memahami syariat? Ya, tidak usah ikuti golongan-golongan yang mengatakan tidak penting bermadhab, karena itu golongan yang memang rodo-rodo, kata orang Jawa. Rodo-rodo apa Umi? Ya rodo-rodo nggak tahu rodo-rodo apa. Entar ngomong salah lagi, ya. Jangan ikuti golongan-golongan yang mengatakan tidak penting madhab, ya. Karena dia golongan tersebut memang punya jargon khusus, langsung Al-Quran, langsung hadis, direct dia itu. Berarti kalau ada golongan yang mengatakan aku langsung ke Al-Quran saja, langsung ke hadis saja, berarti dia ingin menyamai dirinya dengan Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Sementara itu ulama-ulama mujtahid yang hafalan hadisnya jutaan. Ada orang hari ini yang mengatakan aku tak penting bermadhab, aku langsung ke Al-Quran dan hadis. Sementara boro-boro hafal hadis 500.000 saja, baca hadis 500.000 saja belum tentu. Karena menurut Imam Ahmad bin Hambal, hari ini akhir zaman, kalau ada yang mampu menghafal hadis 500.000, ya, maka mungkin bisa mencapai level ulama mujtahid. Tapi itu mujtahid oco-oco, kata Imam Ahmad bin Hambal, bukan kata saya. Jadi kalau ada yang mampu menghafal hadis minimal 500.000, ya saya rasa boro-boro hafal hadis 500.000, baca hadis 500.000 aja belum tentu. Karena gini, ulama-ulama madhab itu hafalan hadisnya jutaan, ya. Jadi tidak usah bermimpi gitu kan, ya, untuk menyamai ulama-ulama mujtahid. Lagian ngapain repot-repot sih ngeramu sendiri, lawang sudah diramu sama ulama terdahulu. Sekarang sibuk ngeramu sendiri kan, belum tentu juga ramuannya itu pas gitu kan, ya. Ada yang kurang, ada yang lebih, yang asem, yang kecut, nanti itu jadinya kebanyakan garamnya, kebanyakan micinnya kan bisa jadi, ya. Nah, kembali lagi ke permasalahan tadi bahwa sebenarnya suami istri yang berbeda madhab ini tidak ada keharmonisan di antara mereka tuh bukan karena perbedaan madhabnya sebenarnya, karena di poin perbedaan madhab ini nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah itu adalah setiap pasangan ini ada memaksa kehendak sendiri. Suami maksain bininya ngikutin dia, ya, secara madhabnya misalnya, atau istrinya maksa bininya, maksa lakinya gitu, atau bertahan masing-masing. Sebenarnya kalau mau dipertahankan, pertahankan dengan cara turunkan ego masing-masing. Itu memang konsekuensinya kalau mendapatkan suami istri yang berbeda madhab. Dan tentu terkait dengan jangan sampai merasa bahwa salah satu di antara pasangan suami istri ini merasa paling benar, ya, dan harus banyak belajar lagi tentang ilmu dan adab. Tentunya seperti itu, ya. Nah, artinya kata para ulama kita, suami istri ini harus ada sifat tasamuhnya. Artinya itu toleransinya tinggi, toleransi fikih, ya, harus. Karena ini memang sudah terjadi suami istri yang memang berbeda madhab, ya. Tapi jangan jadikan rumah tangga tidak harmonis hanya terkait karena beda madhab. Padahal sebenarnya titik permasalahan ketidakharmonisan itu suami istri ini bukan karena beda madhab.
tapi karena suka memaksakan kehendak atau merasa diri paling benar, merasa diri madhabnya yang paling benar dan paling pas gitu kan ya. Misal istri ikut madhab Syafi'i, suami ikut madhab Hambali, nggak usah diperdebatkan ya. Misalnya contoh dalam kunut ya, istrinya tadi madhab Syafi'i berkunut, suaminya madhabnya Hambali nggak berkunut, udah jangan dipermasalahin. Yang berkunut nggak berkunut. Sekarang kalau misalnya andai kata suami sholat subuhnya di rumah ya, karena seharusnya laki-laki itu sholatnya tuh di masjid, sholat jamaah. Tapi andai kata gitu kan ya, andai kata ini kita bahas tentang suami istri ya, suaminya tidak berkunut karena tadi dia bermadhab Hambali ya, suaminya tidak berkunut, sementara istri harus berkunut. Sami Allahu liman hamidah, kata suaminya, karena ini ceritanya qadarullah. Hari itu dia tidak ke masjid suaminya, padahal laki-laki itu mesti sholatnya di masjid loh ya. Ya, ayo bapak-bapak, sholatnya di masjid, jangan sholat di rumah. Perempuan aja yang sholat di rumah, laki mau sholatnya ke masjid ya, sholat jamaah ya. Tapi siapa tahu suatu hari si suami ini entah apa alasannya, kenapa mungkin sedang tidak enak badan untuk jalan ke masjid dan sebagainya. Ya mah kita berjamaah saja mah. Loh, ayah kok nggak ke masjid? Lagi kurang enak badan. Ya udah kita berjamaah di rumah. Nah, istri madhabnya Syafi'i, ini contoh kan, ini contoh teman-teman. Suaminya madhabnya Hambali. Yang jadi imam di sini jelas suami, nggak mungkin istri jadi imam, nggak sah sholatnya nanti, ya. Karena suami yang harus jadi imam di situ, imam sholatnya, ya. Pas berkunut, sami Allahu liman hamidah. Ini suami kagak berkunut karena memang suami madhab Hambali. Allahu akbar. Sujud. Apa yang terjadi dengan istri ini? Kan tidak mungkin berantem nanti habis itu. Wassalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Selesai bersalam lakinya, habis berantem mereka. Apain kamu? Tadi kamu udah berkunut. Kan kamu tahu aku madhabnya Syafi'i. Kenapa kamu udah pap bawel lah bini ini. Itu kan. Nah, ini yang tidak diperkenankan. Maka itulah kenapa saya katakan tadi pentingnya ilmu dan adab. Andai kata ada itu benar terjadi di luar sana, kan tidak menutup kemungkinan, siapa tahu ada kan. Nah, apa yang seorang istri lakukan? Karena tadi suamimu itu tak berkunut, ya iyalah tidak berkunut karena dia bermadhabnya Hambali. Nggak ada salah tentang madhab teman-teman, tapi bagaimana suami istri ini bisa saling toleransi, tasamuh, toleransi fikih. Nah, maka istri kudu belajar. Suami izinkan istri belajar. Dalam madhab Syafi'i, kunut itu statusnya sunnah abad, sunnah yang sangat dikukuhkan. Bahkan kalau nggak berkunut, dia mesti sujud sahwi, ya. Iya Umi, tapi kan tahu diri Mi, tadi laki gua ngangkat tangan sama Allah liman hamidah, udah kagak ada kunut. Ya, karena suamimu bermadhab Hambali. Lalu kapan kamu berkunut? Ingat, ini teknik ini. Sami Allahu liman hamidah. Ini imamnya nggak berkunut, kita masih tetap bisa berkunut. Nggak mungkin sengebut itu imam sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal. Nggak ada. Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Oh, kalau ada imam macam tu mufarraqah saya. Andai ada imam macam tu, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Sampai ndak kena sudah bahasanya itu, kalimatnya itu ndak tepat, sudah pengucapan kalau ngebut banget. Pasti sengebut-ngebutnya imam sami Allahu liman hamidah, ada tumak ninah dia. Ada tumak ninah dia di situ sebelum dia sujud. Nah, kita yang bermadhab Syafi'i mengikuti imam yang tidak berkunut karena bermadhab Hambali. Ketika imam sami Allahu liman hamidah, ingat di situ 1-2 ayat, 1-2 bacaan kunut, ya itu sudah cukup. Atau mau ganti, ndak usah Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Kalau nggak pakai itu juga nggak apa-apa, karena status kunut ini sunnah.
Baca doa sapu jagat juga boleh. Tapi teman-teman, saya sudah praktekkan. Saya safar, ketemu kita perjalanan kita ini karena pakai kendaraan pribadi. Lalu kita ketemu waktu subuh di salah satu daerah. Kita masuklah ke masjid itu. Qadarullah, masjid itu tidak bermadzhab Syafi'i. Ya. Dari mana kita tahu? Pertama, bismillahnya tidak jahar. Itu kalau yang tidak bermadzhab Syafi'i ya. Kedua, qadarullah itu subuh hari. Mereka tidak berkunut. Ya, maka itu kan bukan madzhab Syafi'i. Tapi bukan berarti kita nggak ikut berkunut, tetap bisa berkunut kita. Tapi nggak harus tuntas kunutnya karena itu doa. Doa itu Sami Allahu liman hamidah. Itu kan imam begitu tuh. Ada kesempatan kita Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Allahu akbar. Terdengar imam itu mau sujud. Nggak apa-apa. Dua itu aja kita baca nggak masalah. Berarti ketika kita masih bisa berkunut dong. Iyalah. Itulah ilmu. Ya. Tetap kita bisa berkunut walaupun imam tak berkunut. Ya, tapi andai kata tidak berkunut sama sekali, ya nggak masalah. Bukan berarti sholat subuhnya batal, enggak. Cuman pembahasan di dalam madhab Syafi'i tentang sunnah abad, ya, atau sunnah muakkadah di madhab lain, itu ibaratnya kalau dalam organ tubuh, ibarat kepala nggak punya rambut. Sunnah abad itu, ya kan nanti di dalam sholat itu ada rukun, ada syarat, ya kan? Kalau rukun ini kan nyawa nih teman-teman. Kalau kita analogikan ke organ tubuh, ya rukun itu kan nyawanya itu. Mohon maaf, sendawa terus nih. Ini tubuh kalau nggak ada nyawanya, apa namanya itu? Menekin tuh, nggak ada nyawanya itu, nggak berfungsi, nggak ada nyawanya. Berarti kalau sholat hilang rukun, batal. Bagaimana dengan sunnah abad tadi? Karena satu level di bawah wajib itu. Ini wajib, sunnah abad. Nah, tapi kita tahu sunnah ini adalah perintah tidak kuat. Tapi kalau wajib perintahnya kuat. Kan begitu? Ya. Apalagi status kunut ini adalah sunnah abad di dalam madhab Syafi'i. Ibarat di dalam tubuh itu tubuh tak bertangan. Sekarang tubuh tak bertangan ini hidup enggak? Hidup karena dia masih ada nyawanya. Tapi mohon maaf, tidak indah tubuhnya. Kenapa? Mohon maaf sekali lagi, tidak bertangan. Nah, itulah kedudukannya kalau kita analogikan ke tubuh. Itulah ininya ya, umpamanya gitu kan ya. Kedudukan sunnah abad itu pada di dalam sholat. Maka begitu penting berarti sunnah abad ini umi, karena nanti ada sunnah hayat. Ya, sangat penting. Maka kenapa orang-orang yang bermadhab Syafi'i termasuk dengan saya, ya kalau kita terlupa kunut maka kita sujud sahwi. Kalau lupa gitu kan, andai kata lupa, kan namanya juga orang lupa kan. Tapi ketika imam kita tidak berkunut, kita tetap bisa berkunut, ya. Tetap, tidak ada alasan untuk tidak berkunut kita, karena dia imam itu punya jeda di situ, nggak langsung sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Minimal itu Rabbana walakal hamdu itu di belakang atau makmum kita itu masih ada kesempatan untuk membaca itu, ya kan? Tidak mungkin langsung sami Allahu liman hamidah Allah, nggak ada imam begitu. Kalaupun ada mufarraqah dah saya, ya gitu kira-kira. Allahu a'lam. Nah, berarti terkait dengan perbedaan madhab suami dan istri ini, ternyata kalau dianalisa bukan permasalahan madhabnya, tapi tentang permasalahan ketidaktoleransinya antar suami istri ini. Harus ada tasamuhnya, toleransi fikih suami istri, ya, agar rumah tangga tetap harmonis walaupun suami istri ini berbeda madhab. Maka itu saya kasih contoh tadi, kalau istrinya madhab Syafi'i, suaminya itu madhab Hambali gitu kan ya, nggak perlu ribut. Sama juga, nggak perlu ribut apa Umi? Nggak perlu ribut urusan kunut tadi.
Sama juga urusan bersentuhan tadi, nggak usah ribut urusan bersentuhan.